Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin. Para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengulas mengenai berita yang sangat ramai di media sosial, yaitu tentang Raffi Ahmad. Di mana Raffi Ahmad ini ya, kita sudah tahu, sudah kenal, ya rame lah di mana itu media sosial. Raffi Ahmad pun juga sebagai seorang artis kan. Tapi bukan dari sisi itu yang kita bahas, tapi Raffi Ahmad yang menjadi atau sebagai staf kepresidenan bidang kepemudaan ya. Di mana beberapa hari yang lalu ya, tanggal 2 Februari kemarin ya, 2 hari yang lalu lah, di mana Raffi Ahmad itu menemui Bapak Rizik Syihab. Dan kita tahu bagaimana rekam jejak dari Bapak Rizik ya. Nah, lalu kemudian ketika Raffi Ahmad ini menemui Rizik Syihab, itu membahas bagaimana membuat atau mengenai membahas tentang majelis taklim untuk generasi muda. Nah, kalaulah yang diajak itu bukan Rizik Syihab, tentu itu hal lain. Tetapi karena yang diajak ngobrol ibaratnya, atau yang dimintai masukan mengenai apa majelis taklim untuk anak muda, tentu kita sudah tahu rekam jejak bagaimana Rizik Syihab itu. Bagaimana kalau dalam orasi-orasinya menggunakan kata-kata yang kotor, presiden dicaci maki, pemerintah dicaci maki, ulama-ulama Nusantara direndahkan. Apakah sosok seperti itu yang ingin dijadikan sebagai narsum untuk staf kepresidenan ini, Raffi Ahmad ya, kepada Rizik Syihab? Dan tentu Rizik Syihab itu pun juga memiliki cita-cita NKRI bersyariah yang berasaskan atas khilafah. Apa nggak sadar ke sana? Itu Raffi Ahmad, Masya Allah. Oke. Nah, itu yang ramai di media itu seperti itu. Kemudian juga dari sisi FPI, di mana Rizik Syihab itu dulu mendirikan FPI, yang kemudian ya FPI ini dibubarkan oleh Bapak Jokowi ya. Jadi saya rasa tidak mungkin ketika FPI itu dibubarkan oleh Pak Jokowi lalu akan didirikan lagi di masanya Bapak Prabowo. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Tentunya seperti itu ya. Makanya di sini utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni ya, ketika menemui Bapak Rizik Syihab itu dalam rangka pertemuan resmi atau tidak, pertanyaannya. Kalau memang resmi, berarti apakah ada sesuatu antara FPI dengan pemerintah? Ya, saya kurang tahu ya, bukan ke sana. Oke. Kemudian berlanjut dengan Raffi Ahmad ya, bahwa Raffi Ahmad itu memiliki kakek Pakistan. Kakek Pakistan. Coba kita lihat. Mengalir darah Pakistan di tubuhnya. Raffi Ahmad ternyata keturunan dari Malik Aziz Ahmad Khan yang berprofesi sebagai penyiar agama. Kakek saya mubalik dari Pakistan. Ya, mubalik ya. Lalu ketika melihat atau menelusuri siapa itu Malik Aziz Ahmad Khan, nah mari kita telusuri ya. Ini sengaja saya tampilkan di layar agar teman-teman mengetahui semuanya ya. Malik Aziz Ahmad Khan. Nah, di sini ada beberapa ini. Ahmadiyah Indonesia,
Nah, coba yang Ahmadiyah ini sepertinya seru ini. Iya. Tablik Ahmadiyah masuk ke Surabaya ya. Di tahun 1926. Nah, kemudian pada 37, dalam tahun 1937, Mubalik Ahmadiyah ditugaskan. Ini jelas ya Ahmadiyah ini. Ahmadiyah, Mubalik Ahmadiyah ditugaskan di Surabaya. Beliau bernama Maulana Malik Aziz Ahmad Khan. Jadi ini kakek persis dari Raffi Ahmad ya. Kakek persis, kakek dari jauh laki-laki nih. Makanya mengalir darah Pakistan, cenage. Allah, Abdul Ghafur. Nah, ini fotonya. Nah, MLN. Malik Aziz Ahmad Khan berfoto bersama-sama pengurus Ahmadiyah Purwokerto. Nah, foto diambil tanggal 8 1939 ya. Jadi ini fotonya saya perbesar. Nah, jadi kalau ngelihat wajahnya itu seperti mukanya Bapak siapa namanya? Bapak Jamal Ba'akil ya. Mungkin satu cetakan mungkin. Mungkin ya. Artinya hal yang perlu kita apa namanya kritisi dalam kesempatan kali ini. Jadi negara atau pemerintah ini kan tentu tahu mengetahui betul bagaimana rekam jejak dari Rizik Syihab dan dari dulu sampai sekarang lah itu pasti diketahui oleh pemerintah. Dan kemudian juga ketika Raffi Ahmad yang merupakan salah satu staf kepresidenan ya dalam bidang kepemudaan dan seni, ini saya rasa ya tidak sesuai ketika mendatangi atau yang disowani itu adalah Rizik Syihab. Kenapa? Ya karena memang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa masa nggak tahu sih bagaimana pergerakan dan target dari FPI, yang meskipun FPI sudah dibubarkan kemudian dirubah lagi singkatannya. Kalau dulu Front Pembela Islam, kalau sekarang Front Persaudaraan Islam. Ya isinya yaitu itu, orangnya yaitu itu juga, ya. Sehingga tidak sesuai begitu. Apalagi ketika yang dibahas itu adalah mengenai majelis taklim untuk generasi muda. Ya bagus sih, bagus. Nah, hanya saja tempatnya yang kurang atau narsumnya yang kurang sesuai. Lalu apakah kemudian nanti generasi-generasi muda itu diajari dengan caci maki? Aji, babi. Presiden, gitu. Istana, seperti yang kita ini. Bahkan Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati, begitu kan? Nah, mari kita simak ya statement atau kritik ya, kritik dari Abah Setu. Nah, ini nih saya sangat tertarik ini dengan beliau. Sangat ngefans saya dengan beliau ini. Jadi mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau dalam menyikapi atau ya mengkritisi Raffi Ahmad lah. Kenapa Raffi Ahmad itu sampai menemui Rizik Syihab? Silahkan. Bangsanya sudah dirubah. Saudara, masih ingatkah Anda bagaimana? Saya ulangi. Sesungguhnya apa yang diperlihatkan oleh kepada kita semua adalah bagaimana kesaktian Pancasila, adalah kesaktian Garuda Pancasila. Tak satupun negara di dunia adalah yang tidak lepas daripada perang saudara. Suriah perang saudara. Hanyalah 4 suku saja di sana. Yaman perang saudara tidak berhenti. Hanyalah 3 suku di sana. Demikian pula sahabat. Bagaimana adalah di Mesir, Libya adalah perang suku. Kemudian Suriah perang suku. Kemudian juga adalah kehancuran Irak adalah karena perang di antara saudara semuanya. Semuanya adalah berlandaskan mengaku pada Tuhan yang sama Allah dengan bernabi Rasul yang sama Muhammad. Tapi kenyataan fakta hari ini sahabat, bahwa justru mereka adalah luluh lantak karena mereka adalah perang saudara. Kalian mengerti kenapa mereka berperang saudara? Karena disinilah sesungguhnya adalah budaya mereka adalah tidak kuat. Budaya mereka tidak berakar. Budaya mereka adalah sudah dirubah. Sejarah bangsanya sudah dirubah. Saudara, masih ingatkah Anda bagaimana tahun 1930 ada 4.000 kapal daripada Yahudi Ashkenazi
yang mengaku sebagai adalah keturunan Nabi Ibrahim datang adalah ke pantai Palestina, dan mereka berteriak membentangkan spanduk bahwa kami adalah saudaramu, kami adalah keturunan, adalah zuriat dari adalah Nabi Ibrahim, bahwa kami adalah hak untuk mendapatkan suaka dari kalian, kami berhak sebagai saudara tua kalian adalah untuk menempati sebagian kecil daripada Palestina. Apa yang terjadi? Setelah sekian puluh tahun dari tahun 1930, Palestina hancur lebur, dijajah habis-habisan. Bahkan mereka, penduduk pribumi adalah mereka terusir, terjajah. Bahkan dengan kasus gajah yang sekarang, hampir 90.000 manusia melayang. Dan kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan wanita. Sadarkah wahai bangsaku Nusantara akan sejarah ini? Siapa yang telah meluluh lantakan adalah Palestina? Tadi semua adalah mereka yang mengaku adalah Yahudi. Tapi kenyataannya mereka adalah bukan Yahudi, keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi mereka adalah Yahudi yang terusir dari Jerman Barat. Yahudi yang terusir dari Jerman Timur. Yahudi yang terusir dari Spanyol. Yahudi yang terusir dari Inggris. Yahudi yang terusir dari Belgia, dari Belanda, Luxembourg, dan semua negara-negara Eropa. Dan kisah mereka selama 1000 tahun. Lihat, sudah berapa ratus negara yang mereka datangi dan mereka merusak di dalamnya. Tahukah saudara tentang hal itu? Tadi semua. Dan hari ini di Nusantara, sahabat, inilah telah berdiri orang yang mengaku duriat Nabi. Yang kenyataannya adalah tidak terbukti, baik secara ilmu pengetahuan, maupun adalah secara arkeologi, maupun secara ilmu-ilmu yang lain, ya, filologi, arkeologi, dan juga ilmu genetika. Sedikit pun tidak ada yang bisa membenarkan itu. Ini semua adalah merupakan adalah kesalahan daripada leluhur-leluhur sebagaimana yang terjadi adalah di Palestina. Mereka adalah memberikan tempat kepada Yahudi Ashkenazi yang akhirnya mereka sekarang terusir, terhina, terjajah, terbunuh dengan hadirnya Yahudi Ashkenazi itu. Bahkan sebaliknya, seolah-olah berbalik yang tadinya tuan rumah adalah menjadi tamu. Dan ini terjadi, sahabat, di belahan berbagai penduduk bumi ini. Sesungguhnya Abah selalu ingatkan, ingat, hidup kita di dunia ini tidak akan terlepas daripada ulah Zionis Yahudi, bukan Yahudi, Zionis Yahudi. Dan demikian pula misionaris Nasrani. Demikian pula teroris yang mengaku dia bertuhankan Allah, berrasulkan Muhammad, tetapi mereka tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Selalu dimanapun mereka berada, membuat perpecahan dan lain sebagainya. Abah tidak akan mengulang bagaimana dunia kaum ini menciptakan adalah Yahudi dan Ba'alwi. Tadi semua yang kalian harus sadari. Kalian harus mengerti bagaimana awal pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa Soekarno itu? Ya. Bahkan kalau kalian mengerti, ternyata Isra wal Mi'raj pun sudah digoreng sedemikian rupa. Sehingga manusia, terutama kaum muslimin, adalah sudah jauh menyimpang daripada pemahaman Isra Mi'raj yang sebenarnya terjadi. Nah inilah sahabat, kalau seandainya sebuah negara belum merdeka, maka baik merdeka secara kebebasan hidup, merdeka secara berpendapat, merdeka secara akidah, dan inilah yang mudah diacak-acak. Inilah sahabat Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhann. Kebanyakan manusia, kata Allah, dalam melakukan sesuatu ijtihad yang berkaitan dengan berhala-berhala. Apapun yang bertentangan dengan hukum Allah berhala. Ingat itu. Berhala pada zaman kita tentu berbeda dengan berhala zamannya Rasulullah, Lata dan Uzza. Atau berhala sebelum zaman Nabi, sebelum Rasulullah. Yang dihadapi oleh mereka adalah berhala-berhala berupa patung. Tetapi adalah sikap patung yang hari ini juga adalah masih dipertahankan oleh orang-orang. Jadi wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan kata Allah, sesungguhnya dhan itu tidak bisa membawa kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun bima taf'alun. Karena Allah itu Maha mengetahui. Maka artinya berarti apa? Kita di zaman ini, sahabat, kita harus cerdas, memahami sejarah bangsa, memahami sejarah pergerakan Islam, memahami sejarah bagaimana Islam itu bertumbuh. Bahkan sebelum baginda Nabi lahir, di hari kelahiran yang pertama, Ka'bah sudah dihancurkan oleh Abroha. Kalian tahu siapa Abroha itu? Dan siapa adalah yang menyuruh Abroha? Kalian tahu siapa adalah yang disebut dengan Sa'ad bin Ubadah? Yang hari pertama, Rasulullah belum urus jenazahnya. Mereka harus berhadapan-hadapan. Di situ ada Sa'ad bin Ubadah, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang akhirnya terjadi baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Hari itu, sahabat, Islam sejak kematian baginda Nabi sudah terpecah belah, sahabat. Ya, maka disitulah akan menjadi Sunni dan Syiah. Inilah Islam. Yang kemudian kata Nabi, Islam akan menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Illa wahidatan, kecuali satu yang akan selamat, kata Nabi. Maka hari ini kita menyaksikan Sunni sudah jadi berapa golongan, Syiah sudah jadi berapa golongan. Nah inilah yang terjadi kepada kita semua. Marilah kita memahami sejarah dengan baik. Jangan selalu menganggap segala kebenaran yang ada sekarang ini dalam merupakan kebenaran, walaupun itu syuhrah wa istifadah. Ingat, syuhrah wa istifadah itu belum tentu kebenaran. Ya. Apalagi kita tidak jelas
Yang mengijma saat itu apakah ulama yang sejalan, ya, yang sejalan dengan ilmunya? Karena tidak setiap ulama itu memiliki keahlian, sahabat. Ya, maka itulah Allah ingatkan kepada kita adalah bahwa as'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datanglah kepada ahlinya dalam perkara yang tidak kita ketahui. Ilmu nasab ada ahlinya, ilmu sejarah ada ahlinya, ilmu filologi ada ahlinya, ilmu arkeologi ada ahlinya, ilmu genetika ada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kata Allah, wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Jangan lagi kalian bersandar pada dhon. Walaupun Allah sudah memberitakan kebiasaan manusia selalu berpegang pada dhon. Padahal kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya dhon itu tidak bisa menunjukkan kebenaran. Inna Allah alimun. Disitulah kita harus betul-betul alim. Inilah yang harus kita jadi tarik semua. Ya. Maka sekarang dengan kasus yang terjadi hari ini, sungguh ironis Raffi Ahmad yang dituju oleh Presiden Prabowo. Saya mencintai Pak Prabowo. Walaupun sebelumnya saya mencintai Pak Jokowi. Bagi saya, siapapun presidennya. Bagi rakyat yang betul-betul merdeka, sesungguhnya dia harus mendukung siapapun presidennya. Maka sebelum Pak Prabowo, saya adalah mendukung Jokowi 2 periode. Kemudian sekarang saya mendukung Pak Prabowo dari semua. Tapi banyak orang-orang yang dulu justru membelakangi Pak Prabowo. Sekarang adalah seolah mendapatkan berkah dari Pak Prabowo. Prabowo itu adalah orang yang sangat baik. Kalau kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas di Nusantara ini adalah Prabowo. Saya menyaksikan kenyataan hari ini. Beliau begitu mencintai rakyatnya. Tapi saya, orang-orang yang dijadikan utusannya adalah orang-orang karbitan yang tidak mengerti esensi daripada perjuangan bangsa ini sendiri. Ingat, perjuangan bangsa dan negara kita ini diawali dengan resolusi jihad oleh ulama, sahabat. Tetapi begitu, walaupun begitu, ulama kita mengakomodir bahwa kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Gerakan Sumpah Pemuda oleh Budi Utomo 1908. Bagaimana Dr. Sutomo dan juga bagaimana ada Muhammad Yamin saat itu adalah mendeklarasikan seolah-olah kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, satu tanah air, tadi semua. Maka tidak lagi masalah agama, tidak lagi masalah suku. Maka disitulah sesungguhnya kehebatan Nusantara menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Nusantara tidak ada bangsa yang lebih dahsyat seperti Nusantara, di mana kerajaan-kerajaan kecil tadi menyatu di negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila. Tapi walaupun demikian Pancasila belum bisa digerakkan karena ada orang-orang yang selalu ingin merongrong seolah-olah bahwa sesungguhnya adalah menjadikan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi menjadikan Allah yang Maha Esa dianggap sebagai kebenaran oleh dia. Padahal pendiri bangsa ini adalah para syekh-syekh, para aulia-aulia. Pangeran Diponegoro adalah seorang mursyid, Imam Bonjol adalah seorang mursyid, Teguh Umar adalah seorang mursyid, Teguh Cekditiro, Panglima Polim, Cut Nyadin, Sultan Agung Tirtayasa adalah merupakan para aulia-aulia Allah, lebih mengerti urusan agama daripada kalian-kalian yang mengaku hari ini adalah para ulama, yang kalian justru adalah seolah-olah tidak mengerti siapa Ba'alwi ini yang sebenarnya. Siapa Ba'alwi ini yang sebenarnya? Siapa Yahudi ini yang sebenarnya? Hanya ulama yang memiliki basyirah, ainul basyirah, cu'aul basyirah. Dia akan mendapatkan hakul basyirah, maka batinnya akan nampak mana hak dan mana yang batil. Hari ini sahabat, 2 periode Pak Jokowi sudah lewat. Pak Jokowi telah membubarkan Front Pembela Islam, yang sebetulnya bukan Front Pembela Islam, tapi Front adalah rusak Islam. Kalian harus paham. Front merusak Islam. Hanya orang-orang yang berhati baik, insya Allah dia akan selalu tunjukkan mana hak dan yang batil. Kenapa dibubarkan? Kalau negara sudah membubarkan sebuah organisasi, karena saya tidak hanya berdasarkan kepada apa yang dilakukan Pak Jokowi, bagaimana Mufti Syafi'iyah yang masih hidup di negeri ini, Abuya Muftadi, ulama yang kalau menurut saya adalah syikoh, ulama yang betul-betul ulama. Dia mengatakan sesungguhnya FPI dan Ba'alwi ini adalah mardudun, batilun, mau'udun. Itu jauh lama sebelum kasus nasab ini muncul. Dan seorang presiden yang baik, Umaro yang baik, maka dia mendengarkan ulama. Maka setelah Menko Polhukam, BIN, Badan Intelijen Nasional mempelajari, ternyata apa yang dilakukan oleh FPI ini bukan melakukan kebaikan di Nusantara ini. Lihat 212. Bacalah oleh 2 surat Al-Baqarah ayat 12 atau surat 21 ayat kedua. 2 surat itu ada tentang 212. Yang aneh sekarang ini adalah NU adalah logo NU itu adalah diberikan 212. Nah inilah kesedihan. Ya Ali Masyhuri dulu ada pernah berpidato di Jawa Timur. Kebodohan Kiai Siron adalah tidak mengisbat Ba'alwi, tidak menempatkan Ba'alwi pada pengurusan PBNI. Tapi siapa kiai yang bodoh? Sekarang Kiai Ali Masyhuri lah yang bodoh itu, yang tidak punya basirah dari semua. Siapa yang benar? Kalau seandainya di penghujungnya pemerintah membubarkan sebuah organisasi, jelas bagaimana mungkin organisasi yang berdiri di Nusantara, mengadu domba ulama Nusantara, membawa
ide khilafah. Ingat itu, negara ini berdiri adalah bukan dengan khilafah. Ulama kita sudah mendirikan. Hei yang Ambon, yang Celebes, yang Batak, yang Minang. Hei pemuda Kristen, pemuda Katolik, pemuda Islam, seluruh pemuda Nusantara. Itulah terjadi 1908. Maka satu-satunya negara di dunia yang memiliki 800 suku, 1.200 bahasa, tapi tidak ada perang saudara. Temukan oleh Anda, di mana ada perang saudara. Adakah perang Islam dan Kristen? Adakah perang Kristen dan Hindu? Adakah perang Hindu dan... Karena kita sudah melandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Berpegang pada Al-Quran. Tadi semua adalah Qul huwallahu ahad. Tapi di situ adalah silakan. Bagi Hindu adalah kau menyebutnya Syang Hyang Widi. Bagi Kristen silakan menyebutkan Allah Bapa. Bagi siapapun kalian. Kan disinilah sesungguhnya pendiri bangsa. Negara ini didirikan dengan bermacam-macam. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Beragam bahasa, beragam suku, beragam keyakinan. Tapi kita adalah bersatu mencintai negeri ini. Hari ini Pak Prabowo karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang ikut membantu dirinya. Tapi kepada orang-orang yang tidak mengenal kepada sejarah Nusantara itu sendiri. Bagaimana mungkin Raffi Ahmad yang menjadikan ditugaskan staf khusus presiden untuk membina generasi muda. Kau serahkan generasi muda pada Rizik Syihab. Ya. Dan dia adalah selalu di otaknya khilafah. Sementara negara kita adalah terdiri 800 suku dan 1.200 bahasa dengan berbagai macam keyakinan. Sama saja kau ingin menghancurkan negeri ini. Sama saja engkau ingin memecahkan persatuan dan kesatuan yang dibangun atas landasan adalah kemanusiaan yang adil dan beradab untuk melahirkan persatuan Indonesia. Maka Abah juga adalah setuju dengan Pak Prabowo. Kembalikan bahwa pemilihan pemerintah daerah itu bukan kepada rakyat. Karena pendiri bangsa sudah menetapkan adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Karena bagi bangsa yang baru belajar demokrasi, tidak bisa seluruh ucapannya diterima, tidak bisa seluruh pandangannya diterima, harus diwakili. Yang mewakili adalah orang-orang yang pantas mewakili, the right man on the right place. Yang mewakili adalah orang-orang yang pantas, yang kira-kira bisa memahami biadanya ada merah putih, biadanya ada Garuda Pancasila. Lihat bagaimana dahulu para pendiri bangsa ini sahabat, bahkan untuk mendirikan rumah-rumah, mereka mengibarkan bendera merah putih, mereka gantungkan di situ ada buah kelapa. Kenapa dengan buah kelapa? Buah kelapa adalah satu pohon yang sangat berguna, akarnya berguna, pohonnya adalah berguna, kemudian buahnya dari sabutnya berguna sampai lidutnya berguna. Itulah sudah diperlambangkan Janur, maka telah datanglah cahaya. Tapi juga lihat, satu pohon yang besar yang tinggi memiliki buah yang banyak, tapi dia disokong oleh akar-akar yang kecil. Mereka dengan akar-akar yang kecil akan menyokong. Artinya apa? Negara ini akan berdiri kalau seandainya kita satukan nusa dan bangsa ini, sahabat. Nah, maka, jadi itu teman-teman ya, komentar dari saya mengenai Raffi Ahmad, begitu juga dengan komentarnya Abah Setu untuk Raffi Ahmad ketika mendatangi Rizik Syihab. Saja barangkali Allahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.